Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus ujian sekolah bagi siswa sekolah dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, mari ya di video kali ini kita membahas untuk bersama-sama pada mapel bahasa Indonesia ya, tepatnya pada paket soal 3. Ya, jadi di video kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak semua untuk membahas paket soal 3 pada halaman 30. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Gagasan pokok pada paragraf ya. Jadi untuk melihat gagasan pokok anak-anak ya, kita perlu membaca teks terlebih dahulu. Nah, jika kita setelah membaca teks, nanti akan ketemu untuk gagasan pokoknya adalah D ya. Banyak petani yang rugi karena tidak ada air ya yang mengairi sawah mereka ya. Ini berdasarkan dari data BMKG ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Nomor 2, bacalah kutipan berikut. Informasi yang sesuai dengan isi kutipan pada teks. Nah, jadi di dalam teks ini ya, ini adalah wawancara antara Dinda dan Pak Heri yang dilakukan di dalam museum ya. Ini kaitan dengan kegiatan berwisata benda-benda sejarah. Nah, jadi nomor 2 untuk informasinya jawabannya adalah A ya, wawancara dilakukan di museum. Kemudian nomor 3, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks. Nah, ini ada teks rumpang anak-anak ya. Ini pertanyaannya, bagaimana kondisi tempat wisata ini pasca pandemi, Pak? Nah, itu untuk pertanyaannya. Nah, kemudian Pak Heri menjawab yang tepat adalah C ya. Nah, seperti yang Nak Dinda lihat ya, saat ini banyak sekali wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ya. Nah, kemudian untuk nomor 3 ini jawabannya adalah C. Lanjut berikutnya pada soal nomor 4. Isi dari puisi ya. Nah, untuk melihat isi dari puisi pada nomor 4 ini kita perlu membaca teks secara keseluruhan anak-anak ya, dimana ini berbicara masalah keindahan alam di negeri Indonesia ya, model ragam budaya, suku, kekayaan alam dan lain sebagainya. Nah, pada nomor 4 isi pada puisi adalah C ya, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya. Berikutnya nomor 5, amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, jadi amanat ini adalah pesan ya yang ingin disampaikan oleh penulis dari bacaan ini adalah, mari kita bersyukur akan kekayaan alam yang Indonesia miliki. Ya, ini sebenarnya pesannya adalah seperti ini ya. Oke. Sekarang berikutnya nomor 4 ya, cermati kutipan cerita. Nah, ini terdapat sebuah cerita ya untuk nomor 6. Nah, sikap yang dapat diteladani ya, diteladani atau dicontoh ya dari tokoh Cita ya, dari tokoh Cika pada cerita tersebut. Nah, jadi sikap yang bisa kita teladani adalah sikap murah hati ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7, kalimat tanya yang sesuai dengan isi pada paragraf. Nah, ini pada jawabannya adalah C ya. Apa saja yang harus dilakukan untuk membuat mie ongklok? Nah, jawabannya adalah ya, pertama, nah pembuatannya dalam mie ongklok adalah merebus mie. Nah, setelah matang dan seterusnya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi jawabannya nomor 7 adalah C. Berikutnya nomor 8 ya. Kalimat tanya ya, kalimat tanya yang sesuai dengan informasi pada kalimat nomor 2 ya. Nomor 2 ini ya, ini penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningrat pada tahun 1898. Nah, jadi yang ditanyakan adalah bagaimana ya, maaf, adalah siapa ya, bukan bagaimana tapi siapa ya, karena ini menjelaskan tentang tokoh. Jadi jawabannya adalah D, siapa penciptanya. Nah, jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Lanjut berikutnya untuk soal nomor 9.
9 ya. Cermati paragraf berikut ya. Kalimat tanya yang sesuai dengan informasi pada nomor 4. Nah, nomor 4 ini membahas tentang kejadian sebuah truk ya, karena sang sopir tidak dapat mengendalikan lajunya. Nah, ini maka untuk pertanyaannya adalah mengapa truk tersebut dapat menabrak mobil ya, karena sopir tidak dapat mengendalikan truknya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D ya. Oke, berikutnya nomor 10. Simpulan dari teks tersebut. Nah, ini ada teks yang sangat panjang ya. Nah, kesimpulannya adalah pada nomor 10 ini adalah energi matahari sangat berperan penting terhadap sumber energi alternatif penghasil listrik ya. Jawabannya nomor 10 adalah B. Oke, berikutnya nomor 11. Nah, perhatikan iklan berikut ya. Ini ada iklan bumi yang rusak ya, karena ada polusi, kemudian ada penebangan pohon dan lain sebagainya. Nah, kalimat yang tepat ini bisa kita lihat ini ya. Hentikan pencemaran lingkungan ya, atau jawabannya adalah C. Untuk nomor 12, pesan yang terkandung dalam pantun. Nah, ini ada pantun ya. Di atas ada daun dan ada ulat. Daun dimakan di pagi hari. Ayo kita belajar pencaksilat agar bisa menjaga diri. Nah, pesannya yang bisa diambil adalah D ya. Latihan pencaksilat dapat digunakan untuk menjaga diri ya. 12 jawabannya adalah D. Lanjut berikutnya nomor 13. Makna dari kata yang bercetak miring. Nah, ini ada yang bercetak miring adalah pagi ya. Berarti makna dari kata pagi ya, berarti bagian dari awal hari, atau jawabannya adalah A ya. Oke, berikutnya nomor 14. Penulisan nama hari dan tanggal yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Nah, ini hari dan tanggal, berarti kita cari yang betul ya. M-nya betul, ini ada 2 ya. Nah, kemudian koma. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, karena ini titik 2 berarti salah. Jawabannya adalah D, nomor 14. Oke, lanjut berikutnya nomor 15. Perbaikan ejaan yang salah dari kutipan di atas. Nah, bagian yang salah ya. Nah, ini ada kalimat, nah ini dimohon. Nah, ini sebenarnya salah anak-anak ya. Harusnya ini digandeng ya. Nah, ini bukan nama tempat ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Berikutnya nomor 16. Berdasarkan teks laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada akomodasi langsung dari Waingapu menuju ke kampung Prayawangan. Dan ini diakibatkan, nah dari bacaan teks tersebut, nah ini diakibatkan adalah sulitnya akses ya, dikarenakan sulitnya akses. Nah, ini bisa dilihat dari kalimat penjelasannya, kalimat yang kedua ya. Nah, ini dan seterusnya. Ini kemudiannya, karena jarang ditemukan aspal yang berlubang. Nah, banyak yang berlubang. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sulitnya akses, atau jawabannya nomor 16 adalah A. Oke, nomor 17. Informasi yang terdapat dalam paragraf. Nah, di dalam paragraf ini nanti jika anak-anak dan sobat belajar membaca semua, ini akan menjelaskan tentang jumlah masyarakat yang terkena infus virus corona ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah B untuk nomor 17. Oke, berikutnya nomor 18. Kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di bacaan adalah jumlah kasus pada tahun 2001 kian meningkat. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 12 adalah A ya. Nah, kita lihat saja bacaannya udah ketemu. Berikutnya nomor 19. Antonim dari kata yang bercetak miring. Nah, tadi ada kata yang bercetak miring ya, adalah meminimalkan. Nah, karena ini antonim berarti lawan katanya, berarti adalah memaksimalkan, atau jawabannya adalah D. Oke, berikutnya adalah nomor 20 ya. Arti kata yang bercetak tebal. Nah, ini ada kata miniatur ya. Nah, berarti miniatur ini memiliki arti tiruan atau sesuatu yang ukurannya lebih kecil ya. Atau jawabannya nomor 20 adalah D. Nah, demikian anak-anak ya untuk jawaban pada nomor 1 hingga nomor 20
Bahasa Indonesia pada paket 3. Nah, untuk soal berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya ya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.